Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini akan saya bahas yaitu 3 soal terkait aturan kosinus. Langsung saja. Dalam segitiga ABC diketahui B sama dengan 8 cm, C sama dengan 5 cm, dan sudut A sama dengan 60 derajat. Nah, yang ditanyakan yaitu panjang dari sisi A. Saya gambarkan ya. Nah, di sini ada segitiga. Segitiganya yaitu ABC. Nah, yang diketahui yaitu panjang B sama dengan 8 cm. B di mana? Yaitu nih, sisi yang menghadap sudut B. Nih, sudut B menghadap sisi AC, maka di sini 8 cm. Lalu C yaitu 5 cm. Ini sudut C menghadap AB, maka C di sini atau panjang AB yaitu 5 cm. Dan sudut A sama dengan 60 derajat. Sudut A-nya 60 derajat. Oke. Yang ditanyakan sisi A nih, yaitu atau panjang BC. Langsung saja di sini saya tulis rumusnya yaitu A pangkat 2 sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 apa? 2B dikali C, lalu cos apa? Cosnya sudut dari yang di sini yang ditanyakan yaitu cos A. Itu ya. Lalu A pangkat 2 sama dengan tinggal disubstitusikan aja bahwa tadi B-nya yaitu 8. Ini meskipun tidak digambar tidak apa-apa, kalau kita sudah paham langsung aja dicari. Langsung disubstitusikan ke rumusnya. Maka 8 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurangi 2, B-nya kan 8 dikali 8 dikali C-nya 5. Cos 60 derajat. Maka A kuadrat sama dengan 8 pangkat 2, artinya 8 kali 8 yaitu 64 ditambah 5 kali 5 25 dikurangi 2 dikali 10 2 kali 5 kan 10 kali 8 80 cos 60 setengah ya, setengah. Nah, ini 80 dikali setengah, maka kan dibagi 2, 80 bagi 2 40 bagi 2 1, sama-sama dibagi 2. Lalu A kuadrat sama dengan 64 ditambah 25, 4 tambah 5 9, 6 tambah 2 8, yaitu 89 dikurangi 40. A pangkat 2 sama dengan 89 kurangi 40 49. Maka A ini kan masih A kuadrat, maka panjang A-nya sama dengan akar dari 49. Maka A sama dengan 7. 7 apa? Yaitu 7 cm. Nah, di sini tinggal ditulis nanti 7 cm. Itu. Ini untuk soal yang pertama. Soal selanjutnya. Nah, di sini ada P dan Q, titik-titik ujung sebuah terowongan yang dilihat dari R. Jadi ada titik R, ada misalkan ada orang ya, ini ada orang. Nah, orang ini saya anggap R, ini maka anggap ini titik R ya, ini titik R. Ada P dan Q, merupakan titik-titik ujung sebuah terowongan yang dilihat dari R. Ini R melihat titik-titik ada titik P dan titik Q. Titik P dan titik Q merupakan ujung dari sebuah terowongan. Nah, ini ada terowongan. Nah, ini terowongan. Anggap ini terowongan ya. Nah, gitu. Dilihat dari titik R. Nah, ini misalkan titik R-nya di sini. Maaf ini. Nah, ini dari mata seseorang tersebut. Nah, lalu ada PRQ. PRQ yaitu PRQ 45 derajat. R-nya saya pindah di sini sudutnya 45 derajat. Jika jarak QR sama dengan X, QR yaitu panjangnya X dan PR 2X akar 2 PR
2x akar 2, maka panjang terowongan tersebut adalah panjang terowongan, maka yang mana ayo? Yaitu yang PQ. Oke, benar. Langsung saja, maka untuk mencari PQ, maka PQ kuadrat sama dengan RQ kuadrat ditambah RP kuadrat dikurangi apa? RQ dikali RP, maaf ini ada duanya, kurangi 2RQ dikali RP dikali cos apa? Yaitu cos dari sudut R yang ditanyakan tadi, atau bisa kita tulis menjadi dari cosinus dari sudut PRQ. Nah ini karena PQ yang ditanya, maka tulis PQ kuadrat sama dengan RQ nya yaitu X, maka kita tulis X kuadrat ditambah RP yaitu 2x akar 2, ini dikuadratkan, 2x akar 2 dikuadratkan, lalu dikurangi 2 dikali RQ kali X dikali 2x akar 2 cos berapa? Yaitu cos dari 45 derajat. Langsung dihitung, kita operasikan, X kuadrat tetap ya. Nah ini ditambah 2 pangkat 2 berapa? 4. X pangkat 2 berarti X pangkat 2 akar 2 dipangkatkan yaitu 2, maka 4 kali 2 nanti ya, ini saya kerjakan dulu aja. 2 kali 2 yaitu 4, X dikali X yaitu X pangkat 2 akar 2, cos 45 yaitu setengah akar 2. Itu sama-sama bagi 2 bisa ya, ini bagi 2 1, bagi 2 2. Nah akar 2 kali akar 2 nanti berapa? Yaitu 2. Oh saya kerjakan dari sini aja, dari awal. Lalu ini kan X kuadrat ditambah 4 kali 2 berapa? Yaitu 8. 8x kuadrat, 8x kuadrat ini saya lingkari, ini kan 8x pangkat 2 ditambah x kuadrat, maka menjadi 9x kuadrat dikurangi, ini berapa tadi? 2 ini ya, 2 dikali akar 2 kali akar 2, akar 2 kali akar 2 yaitu 2 ya, menjadi 4x kuadrat akar 2. Tuh. Kok akar 2? Akar 2 nya kan ini udah habis, maaf. Nah ini saya hapus. Lalu menjadi PQ kuadrat sama dengan berapa ini? 9 kurangi 4 yaitu 5. Variabelnya udah sama ya, berarti tinggal dikurangi menjadi 5x pangkat 2. Kalau mencari PQ aja, maka kuadratnya pindah ruas menjadi akar pangkat 2 dari 5x kuadrat. Nah, ini yang bisa keluar kan x-nya. Kenapa? Karena ini x-nya kan memiliki pangkat 2. Maka PQ sama dengan x-nya bisa keluar, bisa ditulis x akar 5. X akar 5 apa? Sentimeter. Oh, enggak ada, tidak ada satuannya ya. Ya udah, berarti PQ di sini yaitu x akar 5. Nah, gitu. Lanjut soal yang terakhir. Nah, di sini untuk memperpendek lintasan K menuju M melalui L, dibuat jalan pintas dari K langsung ke M. Nah, jika KL sama dengan M dan LM sama dengan 3M, ini maksudnya bukan meter ya. Jadi ini panjangnya KL yaitu sepanjang M. Panjangnya LM sepanjang 3M. Nah, gitu. Maka panjang jalur pintasan KM adalah, nah dengan syarat bahwa sudut L-nya sama dengan 120 derajat. Tuh. Langsung saja di sini. Maka di sini kan ada lintasan K menuju M melalui L. Maka ada sudut K
menuju M. Ini garis lurus ya. K menuju M, maka ini K M. Tapi di sini ada tulisannya K menuju M tapi melalui L. Ya udah kasih L di sini. Misalkan gitu. Nah, L. Nah, kalau mau ke KM, K ke M, maka di sini K jalan ke L baru ke M gitu. Nah, untuk memperpendek lintasan menjadi KM. Nah, ini menjadi KM langsung. Nah, langsung aja jika KL-nya sama dengan M, KL sepanjang M. Dan LM, ini LM sepanjang 3 kalinya KL kan ya. Maka di sini 3M. Terus apa lagi? Udah ya, udah. Oh, di sini ada sudut L. Sudut L-nya di sini 120 derajat. Yang ditanyakan yaitu maka panjang jalur KM. Oh, ini yang ditanyakan. Lalu untuk mencari KM bagaimana? Tinggal substitusikan ke rumusnya sama persis, yaitu KM pangkat 2 sama dengan ini kan. Maka LM pangkat 2 ditambah LK pangkat 2 dikurangi 2LM, ini kali LK cos sudut apa? Cos sudut L. Nah, substitusikan langsung berarti LM-nya 3M kuadrat ditambah LK, maka M pangkat 2 dikurangi 2 kali LM-nya 3M dikali M. LK-nya kan M. Cos sudut berapa? 120 derajat. Lalu KM pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 yaitu 9, maka 9M kuadrat ditambah M pangkat 2 dikurangi ini kali ini 6. 6M kali M pangkat 2. Lalu cos 120 kan didapat dari 180 dikurangi 60 ya. 180 kurangi 60 yaitu 120. KM kuadrat sama dengan ini tambah itu menjadi 10M pangkat 2 kan 9 tambah 1 yaitu 10. Dikurangi, ini tidak boleh dikurangi dulu sebab di belakang masih ada operasi perkalian gitu. Lanjut 6M pangkat 2, maka ini menjadi cos berapa? Karena ini 180 kan tetap, maka cos 60. Karena 180 min berada di kuadran berapa? Kuadran 2 kan ya, ini. Begini. Nah, ini 0, 90, 180, 270, 360. 180 min kan ada di sini, yaitu kuadran 2. Kuadran 2 yang positif yaitu sin dan kosekan. Sedangkan pada soal di sini cos, maka berarti menjadi min cos 60. Itu ada di soal bukan, ada di cara cepat. Nanti saya taruh di sini ya linknya. Lanjut, KM kuadrat sama dengan 10M kuadrat dikurangi, karena min kali min yaitu plus ya, langsung ditambah 6M kuadrat. Ini berapa? Cos 60, cos 90 kan 0, berarti cos 60 setengah kali setengah. Oke, gitu. Ini dibagi 2 1, ini bagi 2 3. Maka KM kuadrat sama dengan 10M kuadrat ditambah 3M kuadrat yaitu 13M pangkat 2. Karena ini masih kuadrat, maka KM sama dengan akar pangkat 2 dari 13M pangkat 2. Karena M-nya di sini pangkat 2, maka M-nya bisa keluar menjadi KM sama dengan M akar 13. Nah, gini, ini hasilnya. Ada sentinya? Oh, enggak ada satuannya. Maka kalau tidak ada satuannya, ya udah, panjang dari KM yaitu M akar 13. Maka di sini M akar 13. Oke, gitu. Semoga paham ya.
Nah, nanti di video selanjutnya akan saya bahas, insya Allah ya, insya Allah akan saya bahas cara membedakan mengerjakan soal aturan kosinus dan aturan sinus gitu. Oke, tetap semangat belajarnya walaupun dari rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.